Dilihatnya banyak orang. Dia tak percaya saya ustaz. Dulu kalau saya pulang ke rumah, kata ustaz kami, kata dia. Dia selalu ngaji di surau musola dekat rumah. Ustaz kami, mak, itu yang betulnya begini. Puasa itu, oh enggak, kata ustaz kami. Aku nih ustaz, saya bilang. Tak percaya dia saya ustaz. Saya anak laki-laki satu-satunya, tunggal. Ayah saya sudah tak ada. Saya ingin sekolah di luar negeri, tapi di samping itu saya menjaga ibu saya. Mana yang harus saya utamakan? Nasihatnya dua, satu untuk anaknya, satu untuk ibunya. Ada orang yang tidak hidup dengan Nabi, tidak perang dengan Nabi, tidak makan dengan Nabi, tidak sholat dengan Nabi, tapi doanya lebih makbul daripada orang yang hidup dengan Nabi. Kata Nabi, nanti kalau datang laki-laki itu ke sini minta doa sama dia karena doanya makbul. Siapa dia ya Rasulullah? Pokoknya nanti kalau dia datang minta. Setelah Nabi meninggal baru dia datang. Padahal waktu Nabi hidup dia masih hidup, tapi dia tidak datang. Namanya Uwais Al-Qarni. Kenapa Uwais Al-Qarni tidak datang jumpa Nabi? Kampungnya di Yaman, dia menjaga ibunya. Menjaga ibu lebih utama. Padahal ada manusia lebih mulia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi anakku, adikku yang tunggal, kalau engkau bisa sekolah di Lampung, menjaga ibu. Tapi itu nasihat untuk anaknya. Adapun untuk ibunya, kalau ibu di Lampung ini masih ada saudara, masih ada keluarga, lepaslah anakmu terbang kuliah ke Al-Azhar Kairo. Silakan dia belajar ke Ummul Qura Makkah, karena lebih baik dia berangkat jauh. Andai meninggal ibu dalam perjalanan, amal dia mengalir. Nanti dia jadi guru, dia mengajar, dia ceramah. Putus amal ibu, amal dia mengalir. Waladun salihun. Kok nasihat ustadz lain untuk anaknya sama emaknya? Untuk anaknya ustadz nasihatkan jangan pergi, jaga ibu. Untuk emaknya ustadz nasihatkan silakan anakmu berangkat. Saya tak mau anaknya ngotot melawan ke ibu, dan saya tak mau ibunya melarang anaknya pergi. Oleh sebab itu maka ibu katakan, pergilah nak, kau terbang sejauh mata memandang, tapi nanti kau akan pulang ke Lampung Utara menjadi pengajar agama, maka mengalir pahalanya ke makamku. Begitu mestinya pesan ibu. Tapi kalau ibu sebatang kara, memang tak ada keluarga, tak ada tempat berteduh, maka anak tadi belajar. Adapun belajar agama di UIN, ilmu tak bertepi, ilmu tak bertempat. Buya Hamka tak pernah belajar ke Timur Tengah. Di Makkah hanya sekian bulan, tapi doktornya sampai 3 honoris causa, hadiah. Saya belajar ke Mesir 4 tahun, LC. Buya Hamka nggak pernah belajar ke Mesir, dipanggil sama Al-Azhar, dikasih doktor. Kalau dapat ilmu yang barokah. Oleh sebab itu maka ibu lepas anak ibu pergi. Ibu-ibu yang anaknya satu, serahkan ke pondok pesantren. Datang ke kiai, kiai, nih anaknya juga gitu, kamu belajar sih, jangan tinggalkan anak menangis. Ini belum apa-apa, mata udah bengkak dulu. Lebih baik menangis sekarang daripada menangis 20 tahun lagi karena dia harus ditangkap Badan Narkotika Nasional. Alhamdulillah. Sayang anak bukan diletakkan di ketiak, sayang anak biarkan dia jauh pergi. Saya keluarga cuma 2 orang. Saya anak pertama, adik saya. Waktu dapat beasiswa ke Al-Azhar, di rumah orang tak banyak. Kalau saya pergi tinggal adik sendiri. 2 laki-laki, tak ada anak perempuan. Kata abang mak saya, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Nama baik apa nama buruk. Pergi belajar, kuatkan semangat. Mak saya takut nanti meninggal. Pergi saya, pulang, saya bawa ceramah ke sana kemari. Umur 71 tahun baru meninggal, bulan Maret kemarin.
Sempat dia menikmati, sempat dia pergi menengok, saya bawa menengok jamaah banyak. Dilihatnya banyak orang. Dia tak percaya saya ustaz. Dulu kalau saya pulang ke rumah, kata ustaz kami, kata dia. Dia selalu ngaji di surau musola dekat rumah. Ustaz kami, mak, itu yang betulnya begini. Puasa itu, oh enggak, kata ustaz kami. Aku nih ustaz, saya bilang. Tak percaya dia saya ustaz. Ternyata kita di depan ibu kita tetaplah bayi yang baru belajar merangkak. Saya bawa ceramah ke masjid tabligh akbar ramai, baru dia yakin. Ustaz kau lupa. Tapi dia sudah tak ada lagi. Sudah tak ada lagi. Baru terasa rupanya hidup itu indah kalau ada orang tua. Maka yang punya orang tua sayangilah. Kalau sempat cium tangannya, peluk badannya, kasih pakaian yang bagus, kasih makanan enak. Kalau sudah tak ada lagi. Baru terasa hampa, tak ada hidup tuh. Tak bisa saya ceritakan pulang, mak, ini fotoku dengan Bupati Lampung Utara. Mak, ini ada selendang, ada tak bisa. Oleh sebab itu kalau dia masih ada, senangkan hatinya, muliakan, itulah yang menjadi bekal di hadapan Allah. Surga di dunia ini ada. Apa itu? Pada doanya, doa ibu. Maka ibu jangan pernah mendoakan yang tak baik untuk anak-anak. Doakan mereka. Di sujud terakhir mintakan supaya jauh mereka dari perbuatan maksiat, supaya baik kehidupan mereka. Orang yang melawan orang tua tak pernah menemukan kebahagiaan dalam hidupnya. Berenang dalam penderitaan, walaupun hartanya banyak, walaupun kuasanya tinggi. Oleh sebab itu maka anak-anak kita arahkan menjadi berbakti, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana pendapat sebagian saudara kita yang mengharamkan politik dan ASN? Kalau politik haram, maka hilanglah satu fikih dalam Islam. Ada namanya fikih ibadah. Fikih ibadah, salat, zakat, puasa, haji. Ada namanya fikih muamalah. Jual beli, dagang, pinjam meminjam, mudharabah, bagi hasil, gadai. Ada namanya fikih siasah. Sudah jadi bahasa Indonesia, siasat politik. Siapa yang mengatakan haram politik, maka hilang satu fikih. Dia sudah menyunat Islam, mengkebiri ajaran Islam. Hilang satu ajaran dalam Islam. Na'udzubillah. Haram ASN. Kalau umat Islam tidak masuk ASN, lalu siapa yang duduk di ASN? Siapa yang akan mengurus negara? Oleh sebab itu maka bapak ibu yang sudah duduk di ASN, amanahlah di sana, jaga jangan sampai kena syubhat dan haram, karena keberadaan bapak ibu di sana adalah untuk menjaga kemaslahatan kepentingan umat orang banyak. Beramallah. Saya sedang ceramah, tiba-tiba datang Kepala Kanwil BPN, Badan Pertanahan Nasional. Ustaz Somad, ini pegawai ASN saya bawa semua nih ke pengajian Ustaz. Kenapa Pak? Ulang tahun BPN. Ulang tahun bukan diundang artis pakai rok pendek, bukan pakai keyboard tunggal. Ulang tahun diundang semua pengajian. Saya pun, karena saya tahu ini yang datang BPN, saya cerita tanah lah. Kita dari tanah akan mati dimakan cacing tanah. Karena semua pegawai pertanahan. Dan yang paling menariknya, setelah ceramah Ustaz Somad, berikut kita dengarkan sepatah dua patah kata dari Kanwil BPN. Saya minta kepada seluruh pengurus masjid, besok datang ke kantor BPN, silakan urus surat tanah masjid surau langgar musola MDA gratis. Wah, berduyun-duyunlah umat Islam. Bukan cuma ngurus surat tanah masjid, tanah dia pun dimintanya juga mau gratis.
Artinya apa? Kita bisa beramal dengan segenggam kekuasaan yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala. Maka genggam politik. Jadi ASN. Anak-anak kita yang mau jadi ASN support. Karena kalau tidak dipegang orang zalim, orang aniaya, maka kita tidak mendapatkan maslahatnya. Andai doa kita tinggal satu, bapak tidak minta istri solihah, ibu tidak minta suami yang soleh, tapi mintalah pemimpin yang adil. Kalau bupati adil, satu kabupaten Lampung Utara menikmati keadilannya. Kalau gubernur adil, satu provinsi Lampung menikmati keadilannya. Kalau presiden adil, satu negara kesatuan Republik Indonesia menikmati keadilannya. Makanya doanya meminta pemimpin yang adil dan amanah. Politik, siapa bilang politik tak diatur dalam Islam? Rasanya dapat berjumpa dengan Ustadz senang. Me too. Yang ingin saya tanyakan saat ini, kita telah memasuki bulan Muharram, betul. Yang termasuk 4 bulan yang mulia. Minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang mulia. Dijelaskan dalam hadis, salasun mutawaliyatun, ada 3 yang berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Yang satu lagi terpisah, ma baina Jumada wa Sya'ban, antara Jumadil Akhir dan Sya'ban, itulah dia bulan Rajab. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Dikatakan baik di antara bulan yang lain, Ustaz. Mana pertanyaannya? Saat ini kita telah memasuki bulan Muharram yang termasuk 4 bulan yang baik. Mengapa ke-4 bulan tersebut dikatakan baik? Oh, di situ letak pertanyaan. Mana spidol tadi? Mengapa 4 bulan itu? Kenapa bukan bulan yang lain? Nah, bulan haji itu bulan Zulhijjah. Berangkat haji itu naik onta. Sebelum bulan haji Zulqa'dah. Setelah bulan haji Muharram. Maka pelaksanaannya sebulan, sebelumnya sebulan, setelahnya sebulan. Komplit 90 hari, melimpah ke sebelum dan melimpah ke setelah. Jadi intinya di sini adalah bulan haji, haram berperang. Jadi di bulan lain boleh berperang, hukumannya lebih berat. Berbuat dosa di bulan ini lebih, supaya selamatlah perjalanan. Itu kan dulu Pak Ustadz, zaman sekarang tetap berefek kepada ibadah-ibadah. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan ibadah haji, insyaallah. Lalu kenapa tiba-tiba Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab kok tiba-tiba datang di ujung, tiba-tiba ada lagi Rajab? Persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Artinya apa? Ini suci. Ramadan ini suci, tapi tidak diterima kalau tidak dimasuki oleh orang yang suci. Suci kan dulu di sini. Persiapan Nabi menyambut Ramadan itu 2 bulan. Makanya doanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Beda sama kita. Orang kita nyambut Ramadan besok pagi. Besok mau Ramadan, hari ini disambut dengan lomba menangkap ayam. Bukan begitu cara menyambut bulan suci. Nah, ini mengapa dipilih 4. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Persiapan menyambut dan melepas satu ibadah yang mulia.